Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ikhwan, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk memanfaatkan hidup kita dalam kebaikan. Kita masih diberikan taufik untuk mengisi umur kita yang terus berjalan menuju ujung atau akhirnya ini, untuk kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat, menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk memperbaiki diri, yang ini merupakan perkara yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan keselamatan dan kebaikan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Umur kita terus bertambah. Usia kita selalu mendekati ujungnya. Semakin mendekati ujungnya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Masing-masing manusia berjalan, maju, menjalani hidupnya. Yakni semuanya maju, tidak ada yang diam di tempat atau mundur apalagi. Setiap hari kita menghabiskan umur kita yang tersisa. Suka atau tidak suka, kita akan mengisi lembaran hidup kita dengan kebaikan yang akan bermanfaat. Kalau tidak, maka dengan kesia-siaan, keburukan yang akan merugikan diri kita. Makanya waktu kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengadakan majelis nasihat seperti ini, kita bersyukur kepada Allah. Ya, setelah itu kita bersyukur kepada pihak yang menyelenggarakannya. Jazahumullahu khairan. Semoga ini menjadi sebab kebaikan untuk kita dan untuk tentu mereka semua, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kebaikan seperti ini akan terus kita lakukan dan kita jadikan sebagai kegiatan yang mayoritas mengisi hidup kita yang cuma sekali ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, siapapun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Artinya siapapun kita, dengan segala sifat dan karakter yang kita miliki, kita semua yakin kehidupan itu yang kekal abadi adalah di akhirat nanti. Allahumma la aisha illa aishal akhirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal, yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat nanti. Coba kita berpikir, keimanan ini harusnya menghasilkan apa dalam diri kita? Membuahkan buah apa pada kepribadian kita? Tentu saja menjadikan kita selalu mempersiapkan diri. Tentu saja menjadikan kita harus selalu bertobat dan kembali kepada Allah. Tidak ada orang itu malu bertobat. Apakah dia malu untuk mendapatkan rahmat Allah? Malu untuk kembali diterima oleh Allah dalam keadaan selamat dan dimuliakan? Ini malu yang tidak pada tempatnya. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Karena kita tidak tahu kapan akhir dari kehidupan kita. Kita tidak tahu dengan pasti
berapa waktu lagi yang tersisa untuk kita hidup di dunia ini, maka dengan alasan apa kita menunda kebaikan? Dengan alasan apa kita tidak bersegera untuk memperbaiki diri? Karena jangan sampai ada seorang yang berpikir menunda sehari atau 2 hari, padahal baru setengah hari dia sudah tamat riwayatnya. Sudah game over. Itu yang menjadikan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda. Makanya di dalam Islam, kebaikan-kebaikan itu diperintahkan untuk disegerakan. Dan dengan menyegerakan ini merupakan sebab Allah mudah menerima kebaikan tersebut. Menunjukkan hamba ini ingin segera mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin." Hanyalah tobat yang diterima di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk karena kejahilannya, kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat. Ada 2 penafsiran para ulama tentang ayat ini. Ada yang mengatakan dia bertobat sebelum matinya, mesti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tobatnya sungguh-sungguh. Atau ada juga yang mengatakan dia bertobat dengan segera, tidak menunda-nunda waktu. Ini semua yang perlu kita pahami bersama. Mengulur-ngulur waktu itu termasuk tentara iblis yang kuat. Syaitan menjadikan tentaranya yang membantu dalam menggoda manusia. Mungkin pada diri orang-orang tertentu kalau disuruh jangan beramal, dia tidak mau. Karena dia sudah tahu kebaikannya amal. Disuruh lakukan larangan, perbuatan maksiat, mungkin dia tidak mau. Karena dia sudah tahu dosa perbuatan maksiat, akibat buruknya. Tapi iblis, syaitan tidak kehilangan cara menggoda manusia. Dia mendatangi orang-orang yang tadinya mau baik, kemudian digoda dengan at-taswif. Taswif artinya nanti. Dia ingin baik, kamu kan masih umur sekian. Masih banyak kesempatan bertobat. Kenapa harus hari ini? Kan bisa besok. Yang bertobat itu yang sudah tua-tua saja. Adapun kamu masih muda. Padahal dia sudah tidak muda lagi. Cuma mudah-mudahan. Kamu kan masih bisa mengerjakan dulu ini. Kan masih belum selesai pekerjaan ini. Nanti. Kamu kan belum bangun ini. Nanti selesai kamu bangun ini baru bertobat. Akhirnya dengan cara seperti ini dikesankan. Ya kamu tidak meninggalkan kebaikan. Tapi ditunda sebentar. Masih ada waktu. Tiba-tiba setelah itu besoknya. Mungkin dia masih hidup. Tapi siapa yang bisa menjaga imannya tetap kuat untuk mau melakukan kebaikan tersebut? Sudah berubah lagi rencananya. Karena di sela-sela atau di waktu rentang dia menunda perbuatan baiknya tadi, iblis akan memalingkan dia dengan cara perlahan-lahan. Dijadikan lemah keyakinannya. Jadikan lemah semangatnya untuk berbuat kebaikan tadi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, at-taswifu min junudi iblis. Taswif, menunda-nunda kebaikan, ini termasuk tentara iblis yang terbukti sangat banyak berhasil memalingkan manusia dari jalan kebaikan. Makanya kita pun semua tahu, ada di antara kita atau sebagian orang ketika curhat bertanya kepada ustadz, dia mungkin dalam kondisi hatinya belum 100%
ingin kembali kepada Allah. Meskipun dia ingin. Ada orang-orang, dan kita yakin ya, asalnya seorang muslim yang dia tahulah tentang iman, dia tahu adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan, dia tahu tentang perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia juga takut. Tapi dia merasa kok kemauannya belum besar, tekad dalam dirinya belum kuat. Tipu daya syaitan dan hawa nafsu masih mendominasi dirinya. Dia datang dan bertanya, bagaimana caranya saya memotivasi diri saya untuk mau rajin ibadah, bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang biasa saya lakukan di masa lalu. Orang seperti ini kita katakan padanya, alhamdulillah, pertanyaan Anda ini sudah merupakan taufik dari Allah, bahwa Allah menginginkan kebaikan bagimu. Buktinya, Anda diingatkan bahwa ada sesuatu kebaikan yang belum Anda lakukan. Ada keburukan yang Anda kerjakan, sehingga Anda mau merubah diri. Ini min alamatil khair, tanda-tanda kebaikan. Ketika orang sudah merasa dirinya melakukan keburukan sehingga dia merasa sedih. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di kajian lalu juga saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira dengan perbuatan baiknya, sedih atau sakit dengan perbuatan buruk yang dilakukannya, berarti dia beriman, masih punya iman dalam hatinya. Nah, ketika iman sedang meningkat seperti ini, yang dibutuhkan hamba ini adalah segera menambah sebab penguatan imannya. Makanya kita memberi nasihat kepada dia dengan nasihat yang bijaksana. Kita katakan, Anda sekarang sifat ini atau kemauan untuk baik seperti ini dijaga dan dipertahankan. Setelah pulang Anda berdoa kepada Allah, semoga dikuatkan dan ditetapkan di atas kebaikan ini. Segeralah Anda untuk dekat dengan orang-orang yang baik. Kalau masih malu, paling tidak baca biografi orang-orang yang baik dalam tulisan-tulisan yang ringan. Kemudian nasihatkan kepadanya bahwa berbuat kebaikan itu tidak perlu malu. Karena kebaikan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa enggan menerimanya, maka Allah akan berikan kepada yang lain. Allah tidak butuh sama kita. Kita yang butuh sama rahmat dan kasih sayangnya. Kalau tidak butuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian hamba-hamba yang miskin, yang penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Orang yang tidak butuh dan berpaling dari agama Allah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Yani ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang berpaling, murtad meninggalkan agamanya, Allah tidak butuh. Allah akan mendatangkan kaum lain, manusia-manusia lain yang lebih tahu diri. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yakni makhluk Allah yang membutuhkan rahmatnya itu banyak. Ketika salah seorang diberi peluang untuk mendapatkan rahmat Allah, jangan dia merasa GR, berbesar kepala. Harusnya dia menyadari dirinya yang kecil diberi kesempatan mendapatkan rahmat Allah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Segera sambut hidayah tersebut, sebelum nanti Allah mencabutnya. Karena sebagaimana dia kuasa untuk memasukkan ke dalam diri kita, dia maha kuasa untuk mencabutnya dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya tidak ada tempat untuk malu ketika ingin berbuat baik. Sebagaimana
Tidak ada tempat untuk sombong. Merasa tidak butuh dengan rahmat Allah. Bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dirinya. Kalau tidak butuh, ya sudah, Allah juga tidak butuh kepada Anda. Bahkan kepada semua makhluk yang ada di alam semesta. Allah tidak butuh kepada mereka karena Allah Maha Kaya, Maha sempurna kekuasaan dan kemuliaannya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah berfirman mengumumkan kemahakayaannya, ketidakbutuhannya kepada manusia. Wahai jin dan manusia, seandainya yang pertama hidup di dunia ini, dari kalangan jin dan manusia sampai yang terakhir, semua dalam keadaan takwa, rajin beribadah, taat kepada Allah. Hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Jadi kita bertobat untuk diri kita sendiri. Kita diberi taufik oleh Allah itu adalah karena rahmat dan kebaikannya. Bukan karena dia butuh kepada taubatnya kita. Karena kita bertobat untuk kebaikan diri kita sendiri. Keselamatan diri kita sendiri. Memuliakan diri kita sendiri. Makanya orang-orang yang malu bertobat bodoh. Tidak pada tempatnya dia menempatkan rasa malu ini. Kalau dia berpikir dia akan malu. Dalam urusan-urusan dunia saja, kita tidak malu untuk berubah. Tadinya kita salah, kita pelajari, akhirnya kita lakukan yang benar. Ya, sampai dalam perkara-perkara yang kecil. Waktu pakai handphone, waktu pakai alat yang ada di rumah kita, waktu menyalakan lampu, memperbaiki lampu yang tadinya salah kita perbaiki, tidak malu kita. Tapi kenapa dalam urusan agama yang berhubungan dengan kebaikan dunia akhirat, kita merasa malu. Oleh karena itulah, ya, pengertian malu sendiri itu dibedakan oleh para ulama dengan dari dua kata dalam bahasa Arab, ya. Ada malu al-haya'u dan al-khajal. Al-khajal ini malu juga artinya, tapi tidak terpuji. Mungkin kita artikan malu-maluin. Malu-maluin. Memalukan. Kalau al-haya, malu yang benar, ini sifat mulia. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, al-haya'u khairun kullu. Semua sifat malu itu baik. Diterangkan oleh para ulama seperti An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, al-haya itu adalah khuluq, satu sifat terpuji yang memotivasi hamba untuk tidak kurang dalam menunaikan hak dari pihak yang punya hak kepadanya. Itu sifat malu. Ya, ini sifat terpuji yang memotivasi hamba untuk tarkul qabi, meninggalkan yang buruk dan tidak melakukan kezaliman atau kekurangan dalam menunaikan hak dari pihak-pihak yang punya hak kepadanya. Makanya tidak akan membawa kepada keburukan sifat seperti ini. Kita punya banyak kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Kita sungguh-sungguh saja beribadah, masih banyak ketidakkhusyuannya, masih banyak lalainya, masih banyak kekurangan kita dalam ibadah. Bandingkan dengan nikmat Allah yang kita dapatkan sejak kita lahir. Bahkan sebelum lahir. Setiap saat kita berbolak-balik dalam rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata, hidung, semua yang ada pada diri kita. Belum lagi setelah itu rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia. Lebih daripada itu urusan agama iman kita. Sebab keselamatan kita dunia dan akhirat. Sebaik apapun orang tua kita, sesayang apapun pada kita. Bisakah orang tua memasukkan hidayah dalam diri kita? Hidayah untuk bisa mengenal Islam, mengenal iman, mengenal sunnah Rasulullah SAW. Orang tua tidak mampu. Makanya nikmat seperti ini kita benar-benar hargai. Kita benar-benar perhitungkan nilai besarnya.
Jangan sampai dicabut dari diri kita karena kebodohan kita. yakni orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, dia tidak menerima. Memangnya siapa yang butuh? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mencabut dari hamba tersebut, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada sesuatu yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kamu diajak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemuliaan dirimu sendiri. Jawab, ini kebutuhanmu, ini keselamatanmu, ini kemuliaanmu. Ini panggilan yang indah. Tapi ada orang-orang yang berpaling. Makanya Allah berfirman setelah itu, wa'lamu, ketahuilah Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kata para ulama seperti keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kenapa ayat ini ditutup dengan ancaman seperti itu? Allah yang batasi manusia dari hatinya. Maksudnya, kalau setelah adanya ajakan kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang enggan, berpaling, masih malas-malasan, mikir-mikir, atau sudah mau tapi tunda-tunda. Apa akibatnya? Jangan salahkan siapa-siapa ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati hamba seperti ini, kemudian akhirnya hatinya tertutup sama sekali, tidak bisa lagi menerima kebenaran. Ingat, yang bisa membuka hati itu Allah. Karena yang menguasai hati kita adalah Dia. Ketika Dia membukakan, hidayah masuk. Jangan kemudian merasa, oh terserah saya mau buka atau tutup. Anda bukan pemiliknya. Makanya Allah mengancam. Kalau Anda tidak mau menerima, Allah bisa menutup kembali hati tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga jadinya tidak bisa menerima kebenaran. Ya, ini seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kurangnya? Orang-orang munafik hidup di dekat para sahabat, generasi terbaik. Pembimbing mereka Rasulullah SAW. Langsung mereka saksikan akhlaknya. Yakni kita saat ini mendengarkan hadis-hadis yang sahih, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Kita beriman. Mereka lihat langsung. Tentu saja, laisal khabaru kal mu'ayanah. Iya kan? Berita tidak sama dengan menyaksikan langsung. Itu hadis sahih. Mereka lihat langsung. Al-Quran turun, Nabi SAW menjelaskan di depan para sahabat. Keindahan maknanya, keindahan hikmahnya, keindahan hukumnya. Mereka dengar. Apa kurangnya? Tapi ketika hati sudah tertutup, kebaikan sebesar apapun tidak bisa masuk. Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang sudah tertutup? Kalau sudah sampai pada tahapan seperti ini, tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang tersebut. Dia telah mati meskipun kelihatan badannya masih hidup. Hatinya telah mati, dikubur di dalam badannya, sebelum nanti badannya masuk dalam kuburan yang sesungguhnya. Ini keadaan yang paling buruk yang menjadikan seorang hamba tidak bisa diharapkan lagi kebaikan darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum keadaan ini menimpa kita dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Allah ketika menginginkan hal ini ditimpakannya kepada hambanya. Kita hanya bisa berlindung kepada Allah dengan rahmatnya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaannya dengan pemaafannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dosa-dosa kita dengan pengampunannya. Ini yang bisa kita lakukan. Makanya selagi masih ada kesempatan mencari sebab-sebab rahmatnya dan Dia adalah yang maha luas rahmatnya, maka lakukanlah sebab-sebab tersebut. Selagi masih Dia buka pintu kesempatan untuk bertobat, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum luput waktunya. Maka semoga nasihat singkat ini bermanfaat
di majelis kita di malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersegera menyambut hidayahnya, bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera bertobat, memohon ampun ketika ada kesalahan atau kekurangan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dipilihnya untuk senantiasa dijaganya dalam kebaikan dan dihindarkannya dari segala keburukan. Demikianlah nasihat singkat ini, semoga bermanfaat dan menjadi perhatian atau pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.